citra Indonesia nggak masalah. Pak Jokowi mau jadi wakilnya Pak Prabowo nggak apa-apa. Cuma kan keelokan bangsa ini dalam berpolitik dan berdemokrasi itu akhirnya menjadi tidak indah di mata dunia internasional, dan rakyat seperti tidak punya pilihan. 10 tahun Pak Jokowi berkuasa dan rivalitasnya Pak Prabowo, kemudian mereka ternyata bertukar tempat. Nah, gimana gitu loh, ruang-ruang yang lain, kader-kader yang lain, kaderisasi politik itu tidak muncul, dan akhirnya nuansa atmosfer semacam hantu Orde Baru itu seperti mendekat sama kita, berputar-putar di ruang udara kita, di ruang politik kita. Dari 10 tahun nanti kalau misalnya lancar, Pak Jokowi bisa 10 tahun jadi wakil, dihitung-hitung sudah berapa lama itu kan, dan kita tidak pernah punya alternatif akhirnya. Kita harus menjadi masyarakat yang dewasa dalam berpolitik, kita harus mencari alternatif, kemudian juga kita harus bisa tegas untuk membatasi kekuasaan, dan undang-undang kita hari ini itu membatasi, dan undang-undang itu disepakati, ditetapkan karena semangat kita ingin melakukan reformasi di segala lini kehidupan politik kita. Dan periode 2 itu saya bisa katakan harusnya untuk 50 tahun ke depan itu harga mati, baru kita evaluasi lagi 50 tahunan lagi gitu setelah masyarakat kita semakin matang. Karena kan di luar negeri juga ada yang lebih dari 2 periode, tapi kan masyarakatnya udah kritis. Nyolong sedikit, nyopet sedikit, nipu sedikit, bisa ditimpukin tuh sama rakyatnya. Kalau kita kan, kalau sudah dapat tepuk tangan itu kita udah senang lagi, lupa lagi. Dan bangsa ini kan pemaaf atas dosa-dosa itu. Jadi kita jadi pelupa gitu kan. Oke Pak, menarik banget ya Pak. Berarti setiap kandidat itu bisa menjadikan wakilnya sebagai alat begitu ya Pak ya, untuk meraup suara, kemudian mengkondisikan sedemikian rupa untuk kepentingannya kandidat lain begitu. Iya, meraup suara karena jadi memilih wakil itu ada banyak pertimbangan. Kamu punya dukungan suara, kamu bisa jadi wakil. Kamu dapat dukungan politik karena parpol itu banyak berada di belakang kamu. Kamu bisa jadi wakil saya. Atau karena kamu banyak duit. Jadi politik itu hitungannya adalah modal juga, jadi hal yang signifikan. Apalagi yang namanya pilpres. Tidak ada orang berani maju kalau mereka tidak menghitung, mereka tidak punya modal gitu. Jadi tadi barusan kita baru diskusi bahwa kekuatan modal itu penting. Jadi ketika orang mengatakan bahwa wah kita bisa berpasangan nih antara si A dengan si B, perahu udah cukup, tapi pemilik modal gak ada yang mau dukung, gimana? Bisa jadi ondel-ondel, bisa cuma tepuk-tepuk tangan, rame-rame, itu prok gitu. Tapi senyap, nggak ada yang milih sedikit. Karena apa? Karena modal itu mereka tidak cukup, kemudian mesin politik juga akhirnya terengah-engah. Jadi pilpres tidak main-main kalau dari segi modal. Dan saya kira mewujudkan pasangan Pak Prabowo dengan Jokowi, salah satu penghitungannya adalah urusan modal ini, kapital ini yang sudah berakumulasi kepada 2 orang ini. Itulah yang kenapa orang-orang di luar lingkaran Pak Jokowi dan lingkarannya Prabowo itu gregetan gitu, gemes bahwa masa mereka sampai mau berpikir seperti itu. Tapi kalau kita lihat di luar kekuatan politik, di luar dari popularitas, dukungan suara dan sebagainya, kalau kita masuk dalam domain finansial, kekuatan finansial, pasangan Prabowo dan Jokowi itu adalah keniscayaan gitu. Jadi memang wajar di luar lingkaran Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu cemas untuk ini, karena ini mengangkut resources finansial itu gitu. Selain resource dari finansial itu apa sih sebenarnya Pak komponen lain yang bisa menjadi upaya untuk menjadikan kandidat pilpres ini menang begitu? Ya, figurnya. Jadi sebenarnya pertarungan pilpres itu di figur, di kekuatan figur itu yang paling utama. Nah,
Mengorkestrasikan kekuatan figur dengan kekuatan finansial dan kekuatan politik itu ada di konsultannya. Bisa aja orang figurnya bagus, kemudian dukungan politiknya bagus, finansialnya bagus, menang, tapi kan boros gitu. Karena apa? Karena konsultan politiknya nggak jago untuk mengelola itu. Nah, jadi bagi saya ketika figur itu kuat gitu, punya pengaruh, figur yang keren, yang bisa menarik simpati banyak orang, dan di situ dia didukung oleh konsultan yang juga cerdas, kemudian tepat membaca psikologi massa, membaca kecenderungan voters, tren dari voter, kemudian pertarungan wacana-wacana itu bisa mereka manage dengan baik, urusan finansial itu atau kekuatan politik itu akhirnya menjadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Karena apa? Ketika popularitas naik, kemudian elektabilitas naik, itu orang juga akan berpikir, gue mau dukung di situ, mau nyumbang gitu, gue mau mendonasikan, gue mau jadi funding, saya mau jadi funding di sana gitu. Nah, kekuatan politik juga akhirnya berubah. Waduh, kita bisa kalah nih. Muncul ketidakpercayaan diri di orang-orang yang secara popularitas, elektabilitasnya turun, tidak sebagus jagoan yang didukung oleh konsultan yang keren, yang bagus gitu. Tapi start awal donatur itu harus ada, karena mesin politik itu di awal-awal dia bekerja membutuhkan pembiayaan gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, Citra Indonesia ini tepat nggak untuk menjadi konsultan politik dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi ketika mereka nanti berpasangan di tahun 2024? Ya, kalau Citra Indonesia kan prinsipnya siapa aja yang percaya dan mau bayar kita gitu. Kita nggak punya ideologi kalau udah urusan profesi kita sebagai konsultan. Mau Pak Prabowo Jokowi berpasangan, mau menyewa secara profesional, kita nggak ada masalah. Lawannya Pak Prabowo sama Jokowi menyewa kita juga nggak masalah. Karena kita ini bekerja berbasis profesionalitas, bukan karena urusan kecenderungan politik, karena kita punya kedekatan dengan si A, si B, si C, atau kita orang-orang yang mudah untuk berpaling ketika kita berkomitmen dengan satu klien, bukan. Jadi ketika kita sudah bersepakat untuk mendukung sebuah kandidat, ya kita komit di situ secara profesional. Yang paling dipentingkan oleh Citra Indonesia itu kan kepercayaan, bukan yang lain-lain. Itu kalau masalah pembiayaan segala macam, apalagi urusan pilpres, itu bukan masalah yang serius untuk kita pertimbangkan. Kepercayaan itu yang paling penting buat Citra Indonesia. Kalau kita mau membela klien, siapapun mereka, nggak ada masalah. Misalnya orang bilang, Citra Indonesia mau nggak membela kandidat yang brengsek misalnya sekalian begitu, ya nggak ada masalah. Karena kita yakin dengan pendekatan kita, dengan dialog kita, dengan seringnya kita sharing, seringnya kita diskusi dengan kandidat, dia nggak akan brengsek-brengsek amat lah. Dan kata brengsek tidak benar negatif, atau dia curang, yang suka yang negatif-negatif, itulah kita kan, itu kan persepsi gitu. Yang paling kita tumbuhkan nanti adalah persoalan komitmen dia sebagai orang yang nanti terpilih kalau dia jadi pemimpin buat kita semua itu. Jadi nggak masalah ya Pak buat Citra Indonesia bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu maju di tahun 2024 nanti? Iya, buat Citra Indonesia tidak masalah. Tinggal apakah pendukung Pak Prabowo, terutama pendukung Pak Jokowi, siap malu jadi bulan-bulanan dan olok-olokan publik. Itu saja. Yang pasti Citra Indonesia kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi jadi klien kita berusaha semaksimal mungkin meredam olok-olok itu. Karena gimana pun juga pandangan-pandangan ini adalah sesuatu yang wajar orang melihatnya menjadi negatif. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya yakin, saya masih punya keyakinan yang besar bahwa Pak Jokowi tidak mau mengambil barang ini, dan ini hanya testing the water untuk melihat siapa yang masih setia sama dia dan siapa yang ternyata punya dendam kesumat betul sama Pak Jokowi, kan gitu kan, bisa dilihat di situ. Kata Pak Jokowi, dia tenang-tenang aja, ternyata kau selama ini begini, ternyata kan gitu-gitu aja. Saya rasa Pak Jokowi nggak maulah meruntuhkan marwahnya hanya untuk urusan jabatan seperti ini. Wah, menarik sekali ya Windah perbincangan kita hari ini dengan Pak Yanto terkait mungkinkah
Pak Prabowo dan Pak Jokowi berpasangan di 2024. Terima kasih untuk semua penonton setia dari Citra Indonesia. Selalu nantikan video terbaru dari Citra Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share semua video kita di media sosial yang kalian punya. Terima kasih dan sampai jumpa.